So what are you asking? You're asking me to tell you before I'm ready to announce it? Hey. Dana White baru-baru ini tampak sedikit kaget setelah tahu bahwa Oliveira telah mengatakan jika dia tahu di mana dan kapan serta siapa lawan untuk pertarungan berikutnya. Audio Jungle. Kevin Lowe dari Yahoo Sports dalam wawancaranya mengatakan kepada Presiden UFC Dana White bahwa Oliveira telah mengetahui selain waktu dan calon lawan yang akan dihadapinya. The Bronx juga tahu bahwa dia tidak akan bertarung di Brasil untuk pertarungan selanjutnya. Mendapat pertanyaan seperti itu, sontak saja Dana White tampak sedikit kaget karena ternyata Oliveira telah lebih dahulu mempublikasikan potensi berikutnya. Sementara White tampak belum siap mengatakan sesuatu tentang potensi pertarungan itu kepada penggemar. Akhirnya, ketua dari segala ketua di UFC Dana White mengakui jika potensi pertarungan Oliveira akan digelar antara Oktober dan November. Namun White tidak menerangkan tempat dan siapa lawan The Bronx nantinya. You know, Charles Oliveira said on Twitter that he knows his next opponent and that he knows he's not fighting in Brazil. Can you fill us in on where, what's up with Charles? Is Islam going to get the fight? He said that what did he say? He said he knows who his next opponent is going to be. He didn't reveal it. He said that you told him who it was going to be and that it won't be in Brazil. So that was the two nuggets he put out. So what are you asking me? You're asking me to tell you before I'm ready to announce it? Exactly. No, you. I'm sitting here waiting for you all morning. So announce it now. Good talking to you, Kev. Have a great weekend. I have plenty. I have all this time, Dana. I have time. What's the time frame for him? I would say he's probably going to fight in October. I have fights made all the way up to October 8th already, so probably October and November. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, jika The Bronx menginginkan pertarungan itu di negara asalnya Brasil. Namun kali ini mantan juara divisi ringan itu mengakui pertarungan akan digelar di luar negaranya, meski belum ada pemberitahuan secara resmi tempat berlangsungnya. Sedikit menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya The Bronx menyatakan pertarungan itu sebaiknya digelar di Brasil setelah Islam Makhachev menguber Oliveira untuk bertarung. Apakah bisa akan menjadi dugaan jika calon The Bronx nantinya ternyata bukan Islam Makhachev? Itu bisa saja terjadi mengingat beberapa indikasi yang pernah diutarakan Charles Oliveira setelah potensi pertarungannya dengan Islam Makhachev semakin trending. Alasan itu mungkin bisa dikarenakan bahwa Dana White pernah mengatakan jika masih ingin menyaksikan antara Islam Makhachev melawan Beneil Dariush. Selanjutnya di saat Khabib Nurmagomedov yang juga telah mengingatkan Dana White melalui pesan tertulis untuk pertarungan Oliveira versus Islam. Namun White tidak merespon sama sekali. Hingga The Eagle keheranan karena menurutnya itu tidak menjadi kebiasaan antara dia dan Dana White. Lantas Oliveira yang mengatakan telah mengetahui calon lawan berikutnya, namun menegaskan jika pertarungan tidak jadi dilaksanakan di Brasil. Sebaiknya para penggemar jangan menduga-duga terlebih dahulu karena ini bisa saja semacam proposal agar Dana White memastikan calon lawan bagi The Bronx. Juara kelas berat UFC Francis Ngannou meyakini jika dia memiliki setidaknya 5 tahun lagi dalam pertarungannya. Setelah kemenangannya atas Cyril Gane di UFC 270. Menjadi jelas bahwa cedera lutut akan memaksa Francis Ngannou absen untuk beberapa waktu. Namun setelah operasinya awal tahun ini, The Predator telah berada di jalan menuju pemulihan saat rehabilitasi berlanjut di Las Vegas. UFC telah dipaksa untuk bergerak maju dengan rencana alternatif untuk divisi kelas berat, dan sementara beberapa orang percaya Ngannou akan kembali untuk mempertahankan mahkotanya setelah dia sembuh total.
Namun pendapat yang lain merasa seolah-olah hubungan yang tegang dengan UFC akan membawanya ke jalur tinju melawan Tyson Fury. Ada juga kemungkinan dia tidak akan bertarung lagi. Tetapi ketika pria berusia 35 tahun itu ditanyai tentang teori itu di media sosial, dia dengan cepat menolaknya. Aku baru saja mulai, kawan. Saya memiliki setidaknya 5 tahun lagi untuk menaklukkan segalanya. Katanya mungkin dengan mengisyaratkan segala raja dari divisi UFC. Francis Ngannou tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan di tingkat elit, dan meskipun dia mengalami banyak kemunduran dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah berhenti mengejar tujuan utamanya. Sekarang dia pada kenyataannya duduk di puncak divisi dan tampaknya lebih banyak pesaing yang muncul daripada sebelumnya. Indikasi pertarungan kelas berat yang tersulit dan terberat untuk Jon Jones di UFC adalah penantang nomor 4 kelas berat Curtis Blaydes dan bukannya Steve Miocic. Prediksi ini telah disampaikan oleh mantan petarung UFC Chael Sonnen di akun YouTube-nya dengan mengatakan, pertarungan terberat di divisi kelas berat saat ini untuk Jon Jones adalah Curtis Blaydes. Saya tidak siap untuk mengatakannya secara berbeda. Saya tidak siap untuk memberitahu kalian bahwa absennya Jon Jones, petarung kelas berat terbaik di luar sana adalah Curtis Blaydes. Saya belum siap untuk melakukan itu, tetapi saya sangat dekat, dan meskipun saya masih percaya jika itu adalah Steve, katanya. Sonnen juga mempertanyakan kurangnya hype di balik Razor meskipun keahlian yang luar biasa. Menurut mantan kelas menengah UFC, perlawanan terhadap Blaydes telah menyebar dari penggemar ke petinggi UFC. Rumor Jon Jones menghadapi Steve Miocic dalam debut kelas beratnya telah beredar selama beberapa waktu. Meskipun hasil negosiasi gaji Jones dengan UFC masih belum jelas, Curtis Blaydes yakin bahwa Jones vs Miocic akan membuahkan hasil baginya. Menurut Blaydes, ini akan memberikan waktu penyangga yang cukup bagi pemenang Jones vs Miocic untuk memutuskan langkah mereka selanjutnya. Saya pikir itu Jones versus Miocic akan terjadi. Dan kemudian seperti yang saya katakan, pemenang antara saya versus Thomas Spinal akan mendapatkan pemenang Cyril Gane dan Taiji Fasa. Dan kemudian pemenang Jon dan Steve dapat berkumpul karena itu jelas. Mereka memiliki sabuk sementara. Mereka harus menunggu dan kemudian mungkin terserah mereka siapa yang ingin mereka lawan selanjutnya. Saya tidak tahu pasti tentang yang satu itu, tapi saya yakin pertarungan itu akan terjadi dan saya bersedia, kata Blaydes meyakinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.